Itu, Paula bicara seperti diarahkan. Tidak boleh sama sekali membuat satu narasi pembelaan diri apapun. Aku dengerin rekamannya sampai 3 kali. Aku ulang dan ulang dan ulang. Yang merekam itu si pihak laki-laki sungguh sangat mengarahkan, mendominasi pembicaraan. Ibaratnya nih, lagi di kolam, kepala kita mau nongol napas aja nggak dikasih, dijelepin lagi. Saya udah denger sampai 3 kali saya ulang itu rekaman suara. Di situ aku nggak menemukan, tidak menemukan. Aku tadinya tuh sebelum Paula bicara di Densu, di podcast Densu, saya itu, kamu coba kembali ke berapa hari yang lalu live-nya Mamski. Mamski sempat bilang, makanya kita nggak boleh punya teman curhat cowok. Saking gue nggak tahu siapa cowok itu, gue pikir itu temennya Paula, Paula doang gitu loh, tanpa seizin suami, ketemu diem-diem atau curhat-curhatan. Aku mikirnya gitu. Loh, ternyata itu temen lakinya sendiri. Udah gitu diizinin nginep di situ juga udah lama, bahkan udah dijadikan mediator untuk membantu menjembatani hubungan suami istri yang misalnya lagi ada masalah apa, ngomongnya ke dia. Lah, ini gimana sih konsepnya? Itu gue bilang, lah kok gitu? Lah kalau ini mah kayak jebakan Batman dong. Iya. Itu loh say, makanya. Ya. Kaget gue, dan jangan pikir gue nggak ngecek dan dengerin rekaman atau potongan-potongan VT atau podcast full bahkan di YT ya. Kalau di TikTok ini kan memang dipotong, sepotong-sepotong. Wajib banget kita tuh melihat berita harus full ya, dari depan sampai belakang sampai habis. Dan kalau perlu diulangi lagi berkali-kali. Memang takes time ya guys. Tapi kalau mau berbicara, memberikan masukan atau sekedar kita meluahkan isi hati atau pemikiran buah pikir kita, memang harus bisa mengetahui kasus itu secara detail dan harus mau melihat kasus secara detail, biarpun itu buang-buang waktu ya saya. Tapi nggak juga sih, karena gue memang juga enjoy, itu adalah konten gue di sini juga, keberadaan gue di TikTok ini, so I will take my time to learn about this case. Dan juga sebagai sesama perempuan ya, gak usah gembar-gemborin, oh ya perempuan tuh harus gini, kita sebagai perempuan gini. Empatinya kalian sesama perempuan mana? Ada warnanya pink, mau? Baju yang Mamski pakai masih ada nggak tuh Cancer? Cancer mah warnanya pink, yang biru ini udah nggak ada, tapi pinknya bagus banget. Mau? Kalau mau aku masukin ke keranjang. Ya jadi tadi yang bilang udah denger rekamannya nggak? Rekaman itu sama sekali tidak membuat aku meyakini dia selengki si Paula. Sama sekali. Karena yang ku denger di rekaman itu cuman kayak, udah deh lu diem aja deh lu. Poinnya tuh seperti itu isi rekamannya. Diem aja lu gak usah banyak ngomong, gue udah tahu semua. Tahu apa? Udah lu diem aja. Lu diem deh, jangan banyak ngomong deh. Iya kan, enggak benar. Yang gue tahu yang kayak gini nih. Lu iniin gue. Dengerin apa yang gue omongin, itu yang paling bener yang gue omongin. Kayak gitu loh. Dari rekamannya itu yang gue denger ya. Gue udah, yang udah masukin keranjang langsung di COP ya, check out payment ya sayang. Juga ada satu yang mau aku sikapi ya, mungkin ini bisa sampai ke Paula sendiri. Paula, kemarin itu aku nonton di podcastnya Densu.
Mohon maaf banget ya. Pengacara kamu kayaknya nggak serius deh. Pak pengacara namanya siapa sih? Pak pengacara sudah diundang oleh Denny Sumargo. Berada di situ Pak. Bapak itu adalah ujung tombaknya dari Paula. Ujung tombak loh Pak. Kok Bapak mainan HP gitu loh yang saya bingung tuh. Sampai aku bilang ke si Kanya ya kemarin tuh. Loh ini kok pengacaranya kok kenapa sih mainan HP? Kayak jengah banget gitu dengerin Paula ngomong gak ngeliatin mukanya. You know what? Pada saat kita punya klien lagi berbicara. Gak usah gitu ya say. Kliennya loh yang bayar kita ya. Temen deh lagi berbicara tuh kita wajib loh ngeliat ekspresinya. Merhatiin orangnya, diliatin. Main HP loh guys. Kok bisa sih ini pengacara nih dari mana sih? Bukannya kurang menguasai materi ya, ini sangat-sangat simple banget. Bukan tentang suatu kasus yang jelimet gitu ya, yang penuh dengan istilah-istilah fisika atau kimia atau apa. Ini tuh cuma tentang rumah tangga, masa seberat itu untuk memperhatikan, apalagi yang lagi berbicara ini kan klien kita yang sedang dalam keadaan sangat-sangat terpuruk ya. Sebagai pengacara tuh harusnya kan punya empatinya, perhatiannya, di close the door juga. Oh iya, kok sih kenapa dipilih sih? Mana? Oh iya guys. Gimana ya Mas Ok? Di tengah sal ngomong sama Mas Akon. Gimana ya Mas Ok? Kamu tau gak? Tiap hari aku nangis. Karena apapun Ya Allah. Jadi udah 5-10 menit aku ada di sekolah. Tidak ada bukti konkret di pengadilan. Tidak ada bukti konkret. Lah? Membuktikan sebuah perselingkuhan itu kan cukup panjang ya gitu. Loh? Dan mereka tidak bisa membuktikan karena Isi siapa apa? yang mendalilkan itulah yang Oh ini main HP? gitu. Dan di pengadilan kita semua saksi, semua bukti itu tidak mengarah ke perselingkuhan gitu. Itu kita juga mempertanyakan itu karena kan kalau misalnya mungkin nanti lawyer saya yang bantuin ya. Jadi kalau di pengadilan itu di undang-undang itu untuk di labelin ini adalah perselingkuhan itu kalau nggak salah ada saksi 2 atau 4 saksi. Satu saksi dengan saksi. Oke. Ya Allah sampai disuruh maju. Oh my god. Gimana ya Mas Ok? Apa perlu gue teriak dulu ke sono? Keluar dari sini. Gregetan lolos dia. Bisa gak nyari pengacara perempuan? Cari pengacara perempuan dong, siapa yang bisa bela Paula dong? Ini Paula kalau Mamski sarjana hukum, terus gue sekolah lagi jadi pengacara. Seandainya gue adalah seorang pengacara handal, gue bantu lu gratis. Buset. Cari perempuan Laura, Paula. Ini siapa sih, dapat dari mana ya Allah? Pak kok Bapak kok lagi di podcast kok Bapak malah mainan HP sih Pak? Kasihan lo lagi ngomong kayak gitu loh. Sampai sama Mas Dedinya disuruh maju ke mic. Enggak, pengacaranya itu loh, apa namanya yang ada hubungannya dengan yayasan perempuan kayak gitu-gitu.
Banyak pengacara perempuan, banyak pengacara perempuan yang biasa ngebela LBH untuk kasus-kasus perempuan yang tertindas. Kita kan sama-sama perempuan pasti lebih connect dong. Ini pun aneh nih, dapat dari mana sih? Kok kayak gini reaksinya loh? Tiap hari aku nangis. Ngeliatnya tuh ekspresinya loh. Duh ekspresinya ya Allah. Masih bilang kemarin kayak udah bosen gitu. Kayak aduh Tuhan, ekspresinya aja kayak begitu. Gak boleh kayak begini loh, say. Karena apapun hasilnya, mama Kamu kayak apa sih? akan selalu ada. Sampai niku pengacara loh mas. Mau dibayar kek, mau apa namanya barteran kek, istilahnya apa tuh? Apa jenenge pro bono kek ya? Misalnya pun pro bono sekalipun ya, tapi kan kesorot kamera Thomas. Piye sampean iku? Kok ono klienmu ngomong lagi sedih, lagi ngejelasin kok sampean kok dolinan HP. Pro bono, pro deo, piye sih iki?